Bayangin, kamu sedang mengantar seorang pelanggan yang menyewa mobil. Pria itu terlihat tenang, sopan, dan tidak menunjukkan gelagat mencurigakan sedikit pun. Namun tanpa diduga, saat berada di tempat yang sepi, pria itu mengeluarkan sebuah martil dan menghantam kepalamu berkali-kali. Inilah modus yang digunakan oleh Rio Alex Bulo, pria yang kemudian dikenal sebagai Rio Martil, salah satu pembunuh berantai paling mengerikan dalam sejarah kriminal Indonesia. Antara tahun 1997 hingga tahun 2001, ia membunuh sejumlah pemilik dan pengusaha rental mobil demi mencuri kendaraan mereka. Bahkan ketika sudah berada di dalam penjara menunggu eksekusi mati, Rio masih kembali membunuh seorang narapidana lain. Bagaimana perjalanan hidupnya hingga berubah menjadi pembunuh berdarah dingin? Inilah kisah lengkap Rio Martil. Rio Alex Bulo lahir di Sleman, Yogyakarta. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang sulit diatur. Berbagai sumber menyebutkan bahwa kenakalannya membuat orang tuanya kewalahan. Saat masih kecil, Rio akhirnya dikirim ke Jakarta untuk tinggal bersama kakaknya, dengan harapan kehidupannya bisa berubah menjadi lebih baik. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Di Jakarta, Rio mulai bergaul dengan lingkungan jalanan di kawasan Senen. Ia sering membolos sekolah, terlibat berbagai tindakan kriminal, dan perlahan masuk ke dunia kejahatan. Semakin dewasa, Rio mulai mencari uang dengan cara ilegal. Awalnya ia terlibat dalam pemalsuan dokumen kendaraan. Setelah menikah, ia beralih menjadi pencuri mobil. Kejahatan demi kejahatan mulai menjadi bagian dari hidupnya. Suatu saat, Rio menyadari bahwa mencuri mobil saja tidak cukup. Ia membutuhkan cara yang lebih cepat untuk mendapatkan kendaraan. Dari sinilah muncul ide mengerikan yang mengubah hidupnya selamanya. Rio mulai menyasar para pemilik rental mobil. Modusnya sederhana. Ia berpura-pura menjadi pelanggan yang ingin menyewa kendaraan. Setelah mendapatkan kepercayaan korban, Rio mengajak mereka ke lokasi yang sepi atau menginap di hotel. Saat korban lengah, ia menyerang menggunakan martil. Martil menjadi senjata favoritnya, murah, mudah didapat, dan mematikan. Karena itulah masyarakat kemudian mengenalnya dengan julukan Rio Martil. Aksi Rio berlangsung di berbagai kota, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, dan beberapa wilayah lainnya. Korban-korbannya memiliki pola yang sama. Mereka adalah pemilik atau pengelola rental mobil yang mempercayai Rio sebagai pelanggan biasa. Setelah korban tewas, Rio membawa kabur kendaraan mereka dan menjualnya kembali. Karena berpindah-pindah kota, polisi sempat kesulitan menghubungkan berbagai kasus tersebut. Tidak ada yang menyangka bahwa semua pembunuhan itu dilakukan oleh satu orang yang sama. Rio berhasil menghilang setiap kali selesai beraksi. Dan selama beberapa tahun, ia terus lolos dari kejaran aparat. Januari tahun 2001 menjadi titik balik saat Rio berada di kawasan Baturaden, Banyumas. Di sebuah hotel bernama Rosenda, dia bertemu dengan seorang pengusaha sekaligus pemilik rental mobil bernama JJ Suraji. Rio kembali menjalankan modus lamanya. Ia menyewa kendaraan dan membangun kepercayaan korban. Namun, kali ini segalanya berbeda. Rio menyerang JJ menggunakan martil hingga tewas di kamar hotel. Sayangnya bagi Rio, aksi tersebut menimbulkan kecurigaan. Petugas hotel menemukan kondisi korban dan segera melaporkannya kepada keamanan. Rio berhasil ditahan sebelum sempat melarikan diri jauh. Setelah ditangkap, satu persatu kasus lama mulai terungkap. Polisi menemukan bahwa pria yang mereka tangkap ternyata adalah pelaku berbagai pembunuhan yang selama ini menjadi misteri. Kasus Rio segera menjadi perhatian nasional. Masyarakat terkejut mengetahui bahwa seorang pria bertubuh kecil dan berwajah biasa ternyata mampu melakukan serangkaian pembunuhan yang begitu sadis. Dalam persidangan, Rio dinyatakan bersalah atas sejumlah kasus pembunuhan. Pada 14 Mei tahun 2001, Pengadilan Negeri Purwokerto menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Upaya banding dan berbagai langkah hukum lainnya tidak berhasil mengubah putusan tersebut. Banyak orang mengira kisah Rio berakhir di sini, tetapi ternyata belum. Setelah menjalani masa tahanan, Rio dipindahkan ke Nusa Kambangan. Di sana ia bertemu dengan seorang narapidana bernama Iwan Zulkarnain. Hubungan mereka awalnya sangat baik. Bahkan Iwan sering mengajari Rio mengaji dan dianggap sebagai teman dekatnya. Namun pada tahun 2005, sesuatu yang mengerikan terjadi. Sebuah pertengkaran membuat Rio kehilangan kendali.
Amarahnya meledak, ia menyerang Iwan hingga tewas di dalam sel penjara. Kali ini tanpa menggunakan martil, korban menjadi pembunuhan kelima yang diketahui dilakukan oleh Rio. Peristiwa tersebut mengejutkan banyak pihak. Bagaimana mungkin seorang terpidana mati yang sedang menunggu eksekusi masih mampu melakukan pembunuhan? Kasus itu semakin menguatkan citra Rio sebagai sosok yang sangat berbahaya. Tahun demi tahun berlalu, Rio terus menunggu nasib akhirnya. Permohonan gerasi yang diajukan ditolak. Tidak ada lagi jalan untuk menghindari hukuman mati. Akhirnya pada tanggal 8 Agustus 2008, Rio Alex Bulo dieksekusi oleh regu tembak di Banyumas, Jawa Tengah. Dengan berakhirnya hidup Rio, berakhir pula perjalanan salah satu pembunuh berantai paling terkenal di Indonesia. Kasus Rio Martil menjadi salah satu kisah kriminal paling menyeramkan dalam sejarah Indonesia. Ia bukan perampok biasa, bukan pula pembunuh yang bertindak karena emosi sesaat. Selama bertahun-tahun, Rio memilih menjadikan pembunuhan sebagai jalan untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan ketika sudah berada di balik jeruji besi, naluri kekerasannya masih muncul dan kembali merenggut nyawa seseorang.